Seberapa penting kata nyaman buat kalian? Apakah itu jadi alasan kalian terus berjuang dalam hidup? Coba pikirkan sebentar. Kalau kalian tanya saya, jelas kenyamanan adalah tujuan. Meski bentuknya berbeda-beda. Ada uang, kesehatan, pendidikan, atau keluarga yang utuh. Semua bermuara pada satu hal. Rasa aman dan tenang di tengah dunia yang makin kacau. Dan ketika kita bicara soal kenyamanan dan keluarga, saya langsung teringat tentang sebuah film. Film yang mengajarkan bahwa hidup tak selalu hangat dan mudah. Bahwa kenyamanan sejati bukan datang begitu saja. Tapi lahir dari perjuangan, dari luka, dan air mata yang pernah jatuh. Karena kenyamanan bukan tentang bebas dari masalah. Tapi tentang tetap merasa pulang, meski dunia di luar tidak ramah. Jadi, begini ceritanya. Napoli 1944. Bukan waktu yang baik bagi warga Napoli waktu itu. Terlihat seorang wanita sedang kebingungan mencari sesuatu atau seseorang. Dan yang dia cari adalah Amerigo, anaknya. Setelah itu, sang ibu Anita segera mendekap Amerigo dan buahnya pergi dari situasi kacau itu. Anita dan Amerigo, salah satu keluarga dari sebagian besar warga Napoli yang terkena dampak Perang Dunia Kedua. Apalagi hidup berdua di tengah kondisi yang kacau balau tanpa sosok seorang kepala keluarga. Hal itu jelas menjadi hal yang sangat berat bagi keduanya. Anita yang sebelumnya hidup pas-pasan dengan gaji yang juga tidak seberapa sebagai buruh pabrik di kotanya, sekarang sudah tak bisa merasakannya lagi. Karena pabrik tempatnya bekerja juga sudah rata dengan tanah. Dan karena kondisi inilah, ia kerap menyuruh Amerigo untuk bekerja serabutan demi menyambung hidup mereka berdua. Mau tidak mau, Amerigo terpaksa melakukan pekerjaan apapun, termasuk mengumpulkan sisa puntung rokok dari pinggir jalan. Begitu juga dengan sang ibu, yang terpaksa membohongi Amerigo. Sebab pekerjaan ibunya bukan cuma menjual biji kopi, namun juga, dan itu untuk mengisi perut mereka berdua. Maka demi mendapat uang cepat dari Kappa, Anita segera mengusir Amerigo untuk mencari barang bekas. Dan bilang, jangan kembali kalau keranjang itu masih kosong. Amerigo tidak pernah tahu kapan semua kerja kerasnya ini akan segera berakhir. Tapi Amerigo tak bisa memilih antara mengisi perutnya atau menggapai angannya untuk bersekolah. Yang Amerigo tahu, dia harus hidup. Dan Amerigo bukan satu-satunya anak yang bernasib seperti itu. Ada Tomasino, sahabatnya yang juga sama-sama disuruh keluarganya untuk bekerja keras di luar dari umurnya. Tak peduli dengan diri mereka yang terlihat seperti gelandangan atau pemulung. Mereka harus hidup. Bagi Amerigo, pasar bukan hanya tempat menjual barang bekas semata. Pasar seperti dunia yang serba mewah. Bukan karena mereka bisa membeli bahan makanan. Namun, mereka sudah cukup puas bisa cuci mata dengan banyak makanan enak yang selama ini tidak bisa mereka rasakan. Bahkan untuk bisa mencicipi roti enak dan empuk saja, mereka terpaksa harus mencuri. Di sana juga, mata Amerigo tertuju pada kerumunan ibu-ibu yang sedang melihat sebuah tikus putih. Amerigo tak mengerti, apa spesialnya hewan itu sampai bisa dihargai mahal. 200 lira. Atau sekitar 80.000 rupiah waktu itu. Jumlah yang bisa membuat Amerigo makan layak selama 1 bulan. Ketika pulang, Anita bingung. Kenapa kain compang-camping ini masih berbentuk kain? Kenapa Amerigo tidak menjualnya?
Dengan muka polosnya, Amerigo malah cengengesan. Dia menatap ibunya seperti sedang bernyanyi. Anita hanya bisa menahan amarahnya. Dia menyimpan perkara ini dalam hatinya. Bagi Amerigo, semua tempat di kota adalah taman bermain, termasuk di pemakaman. Walau seringkali mendapat usiran, tapi Amerigo tetaplah Amerigo. Sampai saat dirinya menemukan sebuah tikus hitam. Di kepalanya langsung terpikirkan sesuatu. Amerigo segera menemui sahabatnya yang satu lagi, Maria. Amerigo ternyata meminta Maria sebuah cat putih. Dan rasanya kita tahu apa yang akan Amerigo lakukan dengan cat putih dan juga 2 ekor tikus. Namun bukannya mendapat uang, Amerigo malah tertangkap dan dilaporkan pada seorang polisi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kappa. Amerigo beruntung karena ia tak harus mendekam di balik jeruji penjara. Namun karena kejadian ini, ibunya sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan memalukan anaknya. Sebelum Amerigo menjelaskannya, Anita langsung mengata-ngatainya tanpa perasaan. Anita merasa Amerigo tidak berguna sama sekali. Anita menyerah dengan segala tingkah laku bodohnya. Kau anak yang nakal, kau anak yang bodoh, dan terlebih lagi, kau tidak berguna. Kalau ada yang berguna, mungkin aku bisa membuangmu dan mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah. Namun, ada yang aneh malamnya. Ibunya tak berkata apa-apa lagi. Ibunya tak lagi memarahinya. Sang ibu hanya menyuruh Amerigo makan. Bahkan sampai memberikan makanan di piringnya yang belum dia sentuh sama sekali. Dan berkata, kalau dirinya tidak lapar. Tapi esok paginya, sang ibu kembali ke kebiasaan lamanya. Dia membawa Amerigo pergi ke suatu tempat sambil memarahinya. Karena Amerigo malah terdiam sambil bergumam hal tidak jelas. Di sebuah ruang tunggu pun sama. Amerigo dimarahi hanya karena bergumam tentang sepatu yang orang-orang pakai. Sesampainya di sebuah meja, Amerigo bertemu dengan Maddalena, pemimpin kelompok wanita kaum kiri dari Napoli. Dengan tatapan penuh kebingungan, Amerigo tak menggubris apapun perkataan Maddalena tentang tempat yang bagus, makan yang enak, bahkan tentang sekolah. Amerigo malah membalasnya dengan berkata, tahu apa Maddalena tentang keinginannya? Sang ibu segera menarik Amerigo dan menyuruhnya pergi. Sambil terus menatap Maddalena, Anita pun berjabat tangan dengannya. Setelah itu melengos pergi. Di luar, ibunya langsung menarik Amerigo dan membelikannya sebuah jajanan. Sebuah hal yang tidak pernah ibunya lakukan selama ini. Pure voi mi state mandando un figlio vostro. Che sta, voi non mi credeva proprio. No, la storia mia sapita. Sepanjang perjalanan pulang, Amerigo pun mendengar perkataan para tetangganya. Dia mengingatkan ibunya agar tidak membuang Amerigo. Ibu macam apa yang membuang anaknya hanya karena butuh uang? Amerigo jelas tak mengerti. Kenapa ibunya ingin membuangnya, sedangkan baru hari ini ibunya membelikan jajanan dengan uang mereka yang nyaris tidak ada. Amerigo juga bertemu dengan 2 suster yang memperingatkan ibunya agar tidak membuang Amerigo hanya karena Amerigo membuat kesalahan yang tidak seberapa. Dengan tatapan tajam, ibunya berkata, di mana mereka saat anaknya yang satu lagi sakit dan harus kehilangan nyawa hanya karena para suster mengatakan kalau ini semua takdir Tuhan. Jelas saja di rumah, Amerigo bertanya tentang apa maksud orang-orang kalau sang ibu ingin membuangnya. Tanpa perasaan sedikit pun, ibunya bilang kalau dia sudah tahu apa yang Amerigo lakukan di pasar. Dia menipu banyak orang dan rasanya itu bukan hal yang pernah dia ajarkan ke Amerigo. Sambil berkata dingin, ibunya bilang kalau dirinya sudah muak dengan Amerigo dan Amerigo harus pergi dari rumah ini.
Amerigo jelas bingung kenapa semua hal yang dia lakukan malah terlihat salah di mata sang ibu. Mengapa setiap kali dirinya ingin menunjukkan bahwa dia bisa diandalkan, ibunya malah menyalahkannya. Pikiran itu terus berputar di kepala Amerigo. Yang mungkin pikiran yang sama dengan anak-anak lain yang berada di sana. Amerigo hanya bisa pasrah ketika dirinya digiring bersama anak lain mendekati kereta. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka kembali dihadang oleh ibu-ibu lagi. Kali ini dengan lantang dan kejam mereka bilang, kalau anak-anak ini tidak akan kembali dengan selamat. Karena pasti saat sampai di tujuan, mereka sudah tidak sadar kalau tubuh mereka akan terhidang di atas piring. Di tengah kepanikan itu, Maddalena coba menenangkan mereka dengan berkata, dia tahu persis apa yang mereka rasakan. Dia juga seorang perempuan. Mungkin belum seorang ibu. Tapi dia tahu rasanya kehilangan. Keponakannya harus meregang nyawa di depan matanya sendiri saat perang dunia berlangsung. Acungan pistol yang menadakan perjuangan ternyata tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Maka dari itu, dia ingin semua ini berubah. Dia tidak ingin lagi ada yang harus kehilangan nyawa secara sia-sia. Musuh kita bukan penjajah, tapi kemiskinan dan kelaparan. Kalau anak-anak ini bisa mendapat hal yang lebih layak sedikit selama beberapa waktu di tempat lain, di sini kita bisa membangun ulang Napoli tanpa khawatir tentang perut mereka yang kelaparan. Setelah mendengar itu semua, dengan tatapan getir, Anita memberikan sebuah apel merah. Satu-satunya benda yang dia harap bisa berguna untuk Amerigo. Amerigo tak pernah tahu apakah ibunya benar-benar membencinya atau memang dia ingin membuangnya. Karena seiring kereta berjalan, Amerigo tak melihat tatapan benci atau marah sekalipun. Hanya sebuah tatapan getir dari seorang ibu yang tak ingin anaknya pergi. Namun kereta terlanjur melaju dengan cepat, memisahkan dua insan manusia yang tidak tahu apakah ini keputusan yang benar atau salah. Di dalam kereta itu, hanya ada perasaan asing yang penuh kerinduan. Tak terkecuali Amerigo yang terbawa mimpi sembari menggenggam apel pemberian ibunya. Tak terasa, pagi hari yang penuh hamparan salju telah menunggu mereka semua. Di sana Amerigo membayangkan betapa indah dan damainya dataran salju itu. Tidak seperti tembok-tembok hancur yang luluh lantah di Napoli. Hingga akhirnya, kereta mereka tiba di stasiun kota Modena. Tiba di tempat asing dan benar-benar baru untuk anak-anak, jelas akan meninggalkan rasa takut dan khawatir. Apalagi mereka masih terbayang dengan teror ibu-ibu tadi. Mereka takut di dalam makanan ini ternyata mengandung racun. Tapi Maddalena sekali lagi tahu bagaimana cara meyakinkan mereka. Maddalena hanya perlu makan keju itu sekali saja, sebelum anak-anak itu segera menghabiskannya tanpa sisa. Satu persatu anak-anak di ruangan itu telah dijemput oleh orang tua baru mereka, termasuk Maria dan Tomasino. Dan saat ini hanya tersisa Amerigo yang sudah tidak punya harapan. Hingga saat Amerigo sudah tidak berharap lagi, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendekatinya. Speranza, Amerigo. Nou, dan veel tarde. Di tengah perjalanan menuju rumah barunya, Amerigo hanya bisa pasrah, tapi juga sedikit bersyukur karena masih ada orang yang mau mengadopsinya. Tapi rasa bahagianya harus segera sirna setelah Dirna tiba-tiba berkata, sebaiknya Amerigo tidak usah mengharapkan Dirna. Karena Dirna belum pernah menikah, apalagi memiliki seorang anak. Dirna memilihnya karena Dirna hanya kasihan saja padanya. Malamnya, Amerigo tiba-tiba bermimpi buruk yang membuat Dirna mau tidak mau harus bacakannya sebuah dongeng agar anak itu segera terlelap.
Tapi alasan sebenarnya ia cepat tertidur karena ia merasa kamarnya yang sekarang jauh lebih baik dari kamarnya yang lama. Meskipun sebenarnya kamar ini tidak lebih dari sebuah gudang terbengkalai yang dirapikan ala kadarnya. Delle federazioni è occuparsi degli interessi della categoria, mentre le singole camere. Mulai pagi ini, hidup Amerigo tak akan pernah sama lagi. Sebab di rumah barunya, Amerigo akan belajar mengenai banyak hal. Seperti saat mereka hendak beraktivitas, Amerigo hampir pingsan ketika mengira kabut di depannya adalah bom asap. Ditambah dengan kepolosannya saat dirinya baru pertama kali melihat sapi. Amerigo bilang, dia tidak pernah melihat hewan selain tikus dalam hidupnya. Tapi Dirna dengan sabar dan telaten mau menjelaskan semuanya dengan lemah lembut. È zoccolo. Là dove ci siamo mangiati. Pure i gatti. Kali ini, Amerigo harus berkenalan dengan keluarga barunya. Kakak Dirna ini bernama Alcid. Dan dua anaknya, Rivo dan Luzio. Di sana, Amerigo bukanlah seorang tamu. Tapi Amerigo harus ikut bekerja setiap hari di peternakan dan ladang gandum mereka. Namun sebelum Amerigo bekerja, tiba-tiba Luzio meneriakinya pencuri. Itu semua karena sweater yang Amerigo kenakan adalah miliknya. Tapi Alcid dengan tegas menengahinya. Luzio harus tahu bahwa Amerigo tidak seberuntung dirinya. Dan oleh karenanya, Luzio tidak boleh merasa paling beruntung. Tapi karena hal inilah, Luzio merasa Amerigo sengaja ingin merebut perhatian ayahnya. Dan Luzio punya rencana untuk menyingkirkan bocah kampung ini. Culinario. Melihat Amerigo yang begitu kurus kekurangan gizi, Luzio tahu Amerigo tak akan membiarkan keju mortadella di atas rak itu nganggur begitu saja. Dan benar, saat Amerigo baru mencicipi secuil kejunya, tiba-tiba perasaan takut dan gelisah masih menghantui pikirannya. Setelah melihat keju itu sudah tidak berada di atas rak itu lagi. Apalagi saat wanita-wanita di tempat pembuatan roti mengajaknya ke dalam dapur untuk melihat oven besarnya. Amerigo segera kabur karena ia tidak mau berakhir gosong dipanggang hidup-hidup karena ketahuan mencuri. Dirna yang mengetahui itu semua cuma terkekeh saat mendengar alasannya kabur. Lalu dia berkata bahwa tidak ada pencuri di rumahnya. Karena mengambil remahan keju seperti itu adalah hal biasa. Andiamo a casa. Stai tranquillo. Casa mia è Napoli. Suatu hari, karena pekerjaannya yang di peternakan sudah beres, Amerigo sengaja mendatangi gudang tempat Alcid memperbaiki perabotan kayu. Tapi di hari itu, Alcid tak sengaja melihat bakat terpendam Amerigo saat ia memegang sebuah biola. Alcid langsung menebak, pasti Amerigo sudah pernah memainkan biola sebelumnya. Tapi Amerigo bilang, ia tak pernah belajar bermain biola sekalipun. Dirinya hanya sering mendengar ibunya menyanyi. Dan di saat yang sama, muncul irama dan nada saat ia memainkannya. Alcid hanya tersenyum kecil. Dia akhirnya mengetahui kalau Amerigo punya bakat di bidang musik. Bahkan mungkin Amerigo adalah salah satu yang jenius. Namun di luar semua bakat dan kehebatan Amerigo di matanya, Alcid seperti melihat dirinya sewaktu pertama kali bermain biola seusianya. Seperti mendapatkan kasih sayang dari sosok ayah, Amerigo menjadi sering bermain biola bersama Alcid di sore hari. Dan jelas, hal ini membuat Luzio semakin cemburu pada Amerigo. Luzio yang tidak terima akhirnya mengganggunya dengan memukul-mukul besi di meja kerja ayahnya. Sontak ayahnya memarahinya. Dia menyalahkan Luzio yang tidak mau bermain biola. Lalu kenapa baru sekarang Luzio kesal? Namun masalah tidak berhenti sampai situ. Tiba-tiba muncul seorang ibu yang mengatakan bahwa Amerigo pantas jadi tukang kayu seperti Alcid. Mendengar hal itu, dengan tegas Amerigo bilang, dia ingin menjadi seorang pemain biola. No, gli strumenti voglio suonare. Lahir di tengah hiruk-pikuk perang, membuat Amerigo sangat bahagia ketika ulang tahunnya yang ke-9 dirayakan begitu meriah oleh Dirna dan seluruh keluarganya. Tak terkecuali Alcid.
yang ternyata sudah merencanakan hadiah spesial untuk Amerigo. Sebuah biola cantik buatan tangan Alcide sendiri dengan ukiran nama Amerigo pada kotak biolanya. Dan kita semua sudah bisa menebak siapa yang tidak suka dengan perayaan ini. Tapi beruntung, Alcide langsung mencegah Lucio sebelum ia merusak biola Amerigo. Karena hari ini adalah harinya Amerigo, Dirna juga tidak lupa memberikan sebuah hadiah yang takkan bisa Amerigo lupakan. Siamo curiosi. Air mata Amerigo tak bisa lagi tahan. Bersama suara angin yang teduh, Amerigo terbata-bata membaca surat itu dengan penuh rasa syukur. Ibunya ternyata juga merindukannya dan berharap Amerigo baik-baik saja selama jauh darinya. Ibunya senang karena Amerigo pasti banyak makan dan semakin gemuk di Modena. Dan setelah membaca surat itu, Amerigo segera bertanya pada Dirna, apakah ia boleh pulang menemui ibunya lagi? Dengan singkat, Dirna bilang, setelah ladang gandum ini menguning, kamu boleh pulang, nak. Faccio proprio ridere. Senti, ascolta, basta, adesso si fa scuola. Non ci voglio a scuola io. Sì che ci vai, sai già tutto. Pelan-pelan, semua cita-cita Amerigo terwujud. Dan kini ia akhirnya bisa duduk di bangku sekolah impiannya. Walaupun Amerigo baru pertama kali sekolah, benih kejeniusannya mulai terlihat ketika Amerigo bisa menjawab soal perkalian dari gurunya. Gurunya mengira Amerigo pasti sudah menghafal tabel perkalian di rumah. Tapi dengan polos, Amerigo bilang, dia biasa menjumlahkan sepatu-sepatu yang dia lihat di jalanan kotanya. Dan hal itulah yang sering dia gumamkan dan membuat ibunya kesal. Jelas saja jawabannya menimbulkan tawa dan ejekan dari teman-temannya. Untuk membuktikan anggapan teman-temannya salah, di saat bersamaan, Amerigo bisa menjawab soal bahasa Latin dari gurunya dengan sangat baik. Dan saat ditanya dari mana dia bisa berbahasa Latin, Amerigo menjawab, dia biasa membaca menu daging yang dijual di pasar Napoli. Merasa Amerigo sombong dan terlalu banyak gaya, ia pun dicegat gerombolan anak nakal yang ingin mengajarnya. Tapi tiba-tiba Lucio malah membela Amerigo dengan bilang, pergi kalian semua, jangan ganggu dia lagi, karena mengganggu anak ini adalah urusanku. Grazie. Comunque, puzzi di pesce. Sepulang sekolah, Amerigo tampak berbeda dari anak-anak lain. Ia tak memilih bermain. Justru ia malah tenggelam dalam pelajaran. Buku baru dan pensil warna pemberian Dirna seperti kunci pembuka semangat baru dalam hidupnya. Di balik sorot matanya yang tajam, tersimpan rasa syukur mendalam. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, semua kebutuhannya dipenuhi. Bukan dengan marah, bukan dengan paksaan, tapi oleh kasih yang diam-diam tumbuh dalam kehangatan Dirna. Namun ketika Amerigo ingin memeluk Dirna, perempuan itu malah salah tingkah. Ia gugup, bukan karena malu, melainkan karena ia tak pernah merasa dicintai dengan cara yang begitu sederhana. Cara yang begitu sederhana dan murni oleh seorang anak kecil. Dan saat Amerigo keluar kamar mandi dengan tubuh menggigil, Dirna akhirnya tahu bahwa pelukan hangat bisa menjadi satu-satunya jawaban untuk semua luka batin yang mereka berdua sembunyikan selama ini. Non mi cacciate. Non ci sono ladri in questa casa. Keesokan harinya, Amerigo tak lagi sendiri. Rosa, murid baru dari Napoli, hadir di kelas. Tapi Rosa bukan anak yang mudah disentuh empatinya. Saat diajak makan siang di rumah Dirna, Rosa menolak keras. Ia bukan anak yatim yang butuh belas kasihan, katanya. Rosa telah kehilangan banyak hal karena perang, tapi harga dirinya tetap utuh. Perkataan Rosa siang itu membuat Amerigo diam termenung. Apakah kasih sayang Dirna selama ini benar-benar sebuah rasa kasihan? Namun, Dirna menjawabnya dengan tulus. Bahwa yang ia lakukan bukan karena iba, melainkan karena cinta. Karena Amerigo bukan hanya anak titipan. Ia adalah bagian dari hidupnya sekarang. Appena germogliato.
Hari-hari terus bergulir. Dalam diam, Amerigo mulai percaya bahwa ia memang diterima. Apalagi saat Dirna mengajaknya ke perayaan hari buruh. Di sana ia bertemu kembali dengan Thomas dan Maria, teman lama yang kini menjadi jembatan pada kenangan yang nyaris dia lupakan. Mereka pun berkenalan dengan Lucio dan Rosa. Tapi Lucio dengan sikap angkuhnya meremehkan Amerigo. Katanya Amerigo bodoh dan bawa amis. Dan kali ini Amerigo tidak tinggal diam. Namun saat Amerigo ingin kembali ke Dirna, ia justru mendapati Dirna sedang disakiti oleh seorang pria asing. Marah dan tak terima, Amerigo bilang, "Kalau itu terjadi pada ibuku, aku pastikan dia masuk rumah sakit." Kata-kata yang tajam itu menembus jantung Dirna. Ia menangis. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, seseorang membelanya tulus dari hati. Malam itu, hubungan mereka tak lagi sebatas pengasuh dan anak titipan, tapi seperti ibu dan anak yang saling menambah luka. Namun kedamaian tak bertahan lama. Karena malam itu Rosa hilang. Lucio panik dan takut. Ia segera datang ke rumah Amerigo. Lucio mengaku telah menyuruh Rosa pulang karena tak tahan dengan keluhannya. Karena hanya Amerigo yang tahu jalur kereta ke Napoli. Mereka berdua akhirnya berjalan jauh. Dia menemukan Rosa dalam ketakutan. Ia melihat sesuatu di rel. Mungkin bangkai, atau mungkin manusia. Amerigo tahu, ketakutan bisa membunuh lebih cepat dari luka. Maka dengan tenang, ia berkata bahwa itu hanya bangkai hewan. Meski ia tahu pasti, itu tubuh seorang tentara. Keesokan paginya, ia melaporkan kejadian itu. Dirna heran, bagaimana Amerigo tak merasa takut sedikit pun. Dan jawabannya sederhana. Karena aku sudah terlalu sering melihat itu. Tapi aku percaya, jiwanya akan tenang jika seseorang mau menguburkan dan mendoakannya. Hari kepulangan pun tiba. Amerigo kembali ke rumah ibunya. Tapi yang ia temukan bukan pelukan, bukan tanya kabar, melainkan penolakan. Biola yang jadi satu-satunya benda yang membuatnya merasa hidup dilarang dimainkan. Biola itu hanya akan membuatmu lupa kerja, dan mimpi tidak akan pernah memberi kita makan. Sadar Amerigo, kau harus sadar, karena kau sudah ada di sini lagi. Padahal Amerigo hanya ingin ibunya melihat betapa bahagianya dia jika dia bisa bermain biola. Tapi ibunya tak mengerti. Dan saat Amerigo pulang lebih cepat karena rindu bermain lagi, biola itu telah tiada. Ma da sacava forza! A maggio 4 bambini siciliani. Satu-satunya tempat ia bisa menangis adalah di pelukan sahabatnya Thomas. Disitulah ia tahu, ibunya menyembunyikan semua surat yang selama ini Dirna kirimkan. Alhasil, Amerigo akhirnya pergi ke kantor Maddalena. Dan di sanalah semua surat itu ditemukan. Dibacanya satu persatu. Dan air matanya seakan tak bisa lagi mengalir. Ia ingin hanya satu hal, pulang. Ia ingin pulang kembali ke Dirna. Seorang ibu angkat yang mungkin lebih mencintainya. Namun ibunya belum selesai menyakitinya. Biola kesayangannya telah digadaikan. Semua impian Amerigo dianggap omong kosong. Ibunya juga memaksa untuk menerima hidup sebagai takdir yang tidak bisa ditawar. Amerigo ingin bicara. Amerigo ingin menceritakan semuanya. Tapi dia tidak bisa. Karena setiap katanya hanya akan dibungkam oleh luka lama. Dan di titik itulah Amerigo memutuskan, semua ini harus selesai.
Ia pergi pagi itu juga. Ia pergi menuju Modena, tempat di mana hatinya pernah merasa utuh. Ketika Dirna melihatnya, ia tak butuh waktu lama untuk tahu bahwa anak itu adalah Amerigo. Pelukan mereka bukan sekedar temu, tapi seperti takdir yang akhirnya kembali kepada rumahnya. Tenevo sul latte. Ameri, faccio fatta. Certi volte. Pada akhirnya, Amerigo menyadari kasih sayang yang ia butuhkan ternyata malah ia dapatkan dari Dirna, bukan dari ibunya. Amerigo bisa merasakan kasih sayang seorang ibu dan bisa menjadi dirinya sendiri jika Amerigo bersama Dirna. Rasa cinta sederhana yang membuatnya merasa diterima, tanpa perlu berusaha sekuat tenaga menunjukkan kemampuannya seperti saat bersama ibunya dulu. Amerigo bisa merasakan kasih sayang dan kepedulian Dirna, walaupun Dirna tidak pernah mengatakannya. Bersama Dirna, Amerigo tahu dirinya tak perlu menunggu jadi anak yang pintar dan membanggakan untuk bisa merasakan cinta Dirna. Empat 40 tahun telah berlalu. Amerigo kini adalah maestro biola dunia. Uang sudah tidak jadi masalah baginya. Ketenaran, popularitas, semua bisa dia dapatkan sekarang. Namun di konser terbesarnya, tiba-tiba ada sebuah telepon masuk yang mengabarkan kalau sang ibu kandung telah meninggal dunia. Jantung Amerigo seakan berhenti. Lalu dari balik tirai belakang panggung, ia melihat bayang anak kecil. Dan kenangan pun membanjiri pikirannya. Maestro. Amerigo pun pulang. Dan di rumah itu, semua kenangan masa kecilnya masih tersimpan rapi. Tapi, yang membuatnya menangis adalah kotak biola di bawah ranjang. Biola lamanya. Biola yang pernah mengajarinya bertahan dan memperjuangkan mimpinya sekarang. Dan karena biola itu pula, ia dan ibunya terpaksa harus berpisah. Namun, semua ingatan buruk dan amarahnya perlahan sirna saat ia menemukan surat tebusan dari Pengadaian yang ternyata selama ini sang ibu terus dan terus berjuang demi mendapatkan benda itu kembali. Karena apa? Karena ia sangat sayang kepada Amerigo. Namun dalam segala keterbatasan yang ada, hati Amerigo semakin tersayat ketika ia menemukan sebuah surat yang ibunya tulis sebelum nafas terakhirnya berembus. Amerigo, saat kau kabur, aku bisa saja menjemputmu. Tapi aku tahu, kau tidak akan lebih bahagia bersama keluarga barumu. Namun ingatlah, terkadang dia yang melepasmu justru yang lebih mencintaimu. Dan di sanalah semua marahnya luruh. Ia akhirnya tahu, ibunya bukan tidak mencintainya. Justru karena cinta itulah, ibunya melepaskannya. Ibunya yang selama ini dia anggap jahat, keras dan tidak pernah mengerti. Selama ini, diam-diam mengorbankan semuanya.
bahkan menjual harga dirinya demi Amerigo bisa hidup. Kini, Amerigo hanya bisa memeluk piolanya dan juga menangis. Dan di dalam hatinya, Amerigo hanya bisa berbisik, kalau bukan karena masa lalu yang kelam, mungkin aku tak akan pernah menjadi seperti sekarang. Maka untukmu, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Maaf karena aku terlambat mengerti. Tapi cintamu akan selalu hidup dalam setiap nada yang aku mainkan. Terima kasih, Ibu. Di chi ti trattiene? Che catena bella, lucente chiude stella, so come tu sospiri, ogni sospiro cosa è come trasampiet, nulla da chiudere. Tahukah kalian, jika kisah perjalanan hidup Amerigo Speranza ini adalah sebuah film adaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama. Sebuah karya dari penulis bernama Viola Ardoni yang berdasarkan kisah nyata di tahun 1944. Saat negara Italia terpecah menjadi dua ketika Perang Dunia Kedua memporak-porandakan hampir semua negara Eropa. Termasuk Italia yang saat itu hampir luluh lantah diserang bom dari Jerman dan sekutunya. Dan salah satu kota yang terdampak perang mengerikan ini adalah Naples, sebelum berubah namanya menjadi Napoli seperti sekarang. Perang ini benar-benar melumpuhkan semua sektor penting di Italia Selatan. Dari penghancuran pabrik makanan, pencemaran pasokan air, hingga pembakaran arsip kota yang amat penting bagi sejarah kota Napoli. Perjalanan panjang menggunakan kereta api yang dilakukan Amerigo bersama anak-anak miskin dari wilayah selatan menjadi tema inti dari film berjudul asli Il Treno dei Bambini. Sorry kalau salah sebut. Sebuah film berdasarkan kejadian nyata yang luput direkam dari sejarah kelam Italia, di mana anak-anak korban perang dari wilayah selatan dikirim ke utara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari keluarga lain di sana. Dan program ini dikenal dengan nama The Happiness Train. Sejarah memang akan selalu ditulis oleh para pemenang, tapi seperti dua sisi mata uang. Sejarah seharusnya juga dilihat dari para korban yang kalah. Dan tujuannya dibuat film ini adalah untuk merekam dan mengingatkan kita bahwa peperangan yang selalu berakar dari intrik politik dan nafsu serakah adalah kejahatan yang tidak boleh terulang lagi. Dan kabar baiknya, setelah film ini tayang di seluruh dunia, tidak hanya rakyat Italia yang mulai peduli dengan dampak perang di negaranya dulu. Tapi hal ini juga membuat banyak mata tertuju pada kejadian tragis yang sekarang terjadi di Palestina. Karena jika kita membaca berita hari ini, jelas dampak perang kemanusiaan yang dialami oleh rakyat Palestina juga memakan banyak korban. Dan tidak sedikit dari para korban adalah anak kecil. Anak kecil yang tidak bersalah sama sekali. Persis seperti yang dialami oleh Amerigo dan ibunya. Tapi terlepas dari fakta sejarah tadi, saya tertarik pada satu hal penting dari film ini, yaitu bagaimana tentang perjuangan seorang ibu yang tidak pernah berkesudahan. Yaitu tentang bagaimana perjuangan seorang ibu yang tidak pernah berkesudahan. Dan kasih ibu Amerigo telah mengatakan semuanya. Mungkin kita semua sepakat jika ditanya siapa karakter antagonis di film ini. Mungkin ada yang bilang kalau Anita, ibu kandung Amerigo, adalah ibu yang jahat dan tega memutus mimpi anaknya. Dan pasti bakal banyak yang lebih memihak pada Dirna yang pada kenyataannya memang menyayangi Amerigo hingga bisa menjadikan Amerigo seorang pemain biola terkenal. Tapi sejenak saya menyadari satu hal dari potongan kalimat di balik kertas tebusan tadi. Saya sadar jika Anita lebih mencintai Amerigo. Kenapa? Itu semua terpaksa Anita lakukan. Karena ia tahu Amerigo akan jauh lebih bahagia dan lebih terjamin hidupnya bila bersama Dirna. Anita yang sudah terpuruk karena ditinggal mantan suaminya, ditambah situasi Perang Dunia Kedua, tidak bisa melakukan banyak hal selain melepaskannya. Anita hanya bisa memasrahkan Amerigo di tangan yang tepat. Dan dia tahu, orang yang bisa ia percaya hanya Dirna. Dan walaupun begitu, cinta Anita kepada Amerigo tak pernah pudar. Bahkan di saat mereka berpisah, Anita masih sangat mencintai sang putra. Dan layaknya sebuah peribahasa, bahwa cinta ibu
tak pernah lekang oleh waktu. Mau sejauh apapun dirimu, mau selama apapun dirimu pergi, di hatinya akan selalu terukir abadi nama kita sebagai anaknya. Saya Gogon dan segenap tim Pusrepek Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, mensubscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tinggal kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu.